Gimana anak kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, pagi ini kita lanjut materi kita kelas 7, yaitu materi tentang bab toharoh. Jadi pagi ini kita membahas bab yaitu bersuci, ataupun kalau dibahasakan Arabnya itu disebut dengan toharoh. Sebelum kita masuk bab toharoh, sebelum kita mengenal lebih lanjut pengertian daripada bersuci ini, perlu Bapak terangkan. Jadi para ulama itu jika mengarang kitab, mengarang sebuah literatur buku, itu selalu mendahulukan bab ubudiyah daripada bab muamalah. Apa itu bab ubudiyah? Bab ubudiyah itu adalah bab yang menerangkan masalah ibadah, sedangkan bab muamalah itu adalah bab yang menerangkan hubungan sosial ataupun kemanusiaan. Nah, kenapa setiap para ulama ataupun pakar agama ketika mengarang sebuah kitab, menulis sebuah buku, selalu mendahulukan bab ubudiyah daripada bab muamalah? Karena para ulama dan para pakar agama itu lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Maka selalu didahulukan bab ubudiyah dulu, baru bab muamalah di setiap buku, literatur maupun kitab. Maka dari itu kita mengenal dulu apa itu awalan yang dibahas di dalam bab ubudiyah. Nah, di dalam bab ubudiyah itu yang paling awal itu adalah masuk materi kita, yaitu materi toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu adalah bersuci. Nah, jadi kita masuk ke materi. Di dalam bab ubudiyah ini, para ulama, para pakar agama itu menjelaskan ataupun meniti pengertian daripada toharoh ini. Jadi di dalam salah satu bab ubudiyah yang paling awal itu adalah bab bersuci. Sebab apa? Karena toharoh itu adalah kuncinya sholat, dan sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang Rasul, miftahul jannati sholat wa miftahul sholatil tahur. Jadi kuncinya surga itu adalah sholat, dan kuncinya sholat adalah suci. Nah, makanya para ulama selalu mendahulukan bab ubudiyah ini dibandingkan dengan bab muamalah. Jadi dalam bab ubudiyah ini kita di awal itu perlu paham tentang toharoh ataupun bersuci, karena inilah kuncinya sholat, sedangkan sholat adalah ibadah yang paling utama. Disebut di dalam hadis tadi, miftahul jannati sholat wa miftahus sholatil tahur. Kuncinya surga adalah sholat. Sholat tidak mungkin tidak bersuci ataupun tidak bertoharoh. Makanya kita perlu paham tentang ini. Lanjut. Jadi toharoh bersuci itu salah satunya adalah berwudu. Dan di dalam wudu pun itu ada sebuah aturan. Ada macam-macam air yang boleh digunakan untuk wudu dan tidak. Air yang bagaimana yang digunakan oleh setiap kita jika ingin melakukan sebuah ibadah sholat, yaitu ada beberapa macam-macam air. Jadi ada 7 macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci, berwudu, untuk melakukan ibadah sholat. Apa 7 macam air itu? Yang pertama yaitu air hujan. Jadi air yang boleh digunakan untuk kita bersuci, untuk kita melakukan sholat, ada 7. Yang pertama yaitu air hujan. Yang kedua yaitu air laut. Ataupun air asin.
yaitu air sumur. Yang kelima yaitu air dari sumber. Yang keenam air salju ataupun air es. Yang terakhir yaitu air embun. Ketujuh macam air ini bukan logika dasar. Jadi Allah dan Rasulnya yang memberitahu bahwasanya memang air ini yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Air hujan kita ambil ayat dari Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Furqan. Wa huwa alladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Jadi Allah itu menunjukkan angin sebelum datangnya hujan, dan Allah mengatakan menjadikan air yang sangat bersih dari air hujan. Makanya di sini air hujan boleh digunakan untuk bersuci sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu air laut ataupun air asin. Jadi ini juga ditegaskan oleh Kanjeng Nabi di sebuah hadis. Itu ada yang mengatakan waqulu ma'ul hillu maitatu. Jadi air laut itu airnya bersih dan semua bangkai yang ada di air laut itu semuanya suci. Maka ketika Kanjeng Nabi sudah mengatakan bahwa air laut ini adalah air suci, maka kita tahu baru kita mengikuti. Jangan dalam hadis ketika air sungai dan air sungai. Nah, ini ada di dalam Al-Mursalat ayat 27. Di situ dijelaskan bahwasanya sesuatu ataupun air yang salah satunya itu boleh dipakai untuk bersuci yaitu air tawar. Nah, air sungai dan air sumur ini termasuk air tawar, makanya boleh digunakan untuk bersuci sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Misalnya air sumber. Air sumber ini dikatakan oleh para ulama. Jadi pas bagian air sumber ini bukan Quran dan hadis, tapi yang mengatakan adalah ulama, yaitu Imam Nawawi. Berhubung ulama adalah pewaris para nabi, maka kita mengikuti di mana nabi ketika meninggal tidak meninggalkan apa-apa kecuali meninggal pewarisnya itu para ulama. Ketika para ulama mengatakan seperti ini, maka kita harus pasti ikut karena adalah pewaris para nabi dan para ulama. Imam Nawawi. Yang keenam yaitu air salju dan air embun. Ini dasarnya pada suatu ketika Nabi itu pernah berdoa. Di dalam doanya Nabi itu ada syair-syair yang bunyinya begini: ya Allah, sucikan aku dengan air salju dan air embun. Nah, dari sebuah hadis itu maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya air salju dan air embun ini adalah suci ataupun boleh digunakan untuk bersuci dan tohar. Karena Nabi pun pernah berdoa dengan kata-kata, ya Allah, sucikanlah aku dengan air salju dan air embun. Cukup dari sini. Apakah dari anak-anak ada yang ditanyakan? Belum? Kelihatannya belum, ya. Maka Bapak lanjut. Yang selanjutnya yaitu air-air tersebut itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ada air suci dan mensucikan. Ada juga air suci tapi tidak mensucikan ataupun makruh digunakan. Itu bisa disebut air musamas. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang keempat, air suci yang terkena najis. Jadi air yang
Jadi pembahasan ini insya Allah Bapak bahas minggu depan. Untuk kali ini cukup 7 ayat ini sudah cukup, dan untuk minggu depan itu adalah pembahasan tentang macam-macam air yang suci dan mensucikan, air suci yang terkena najis, air suci yang makruh digunakan, air suci tetapi tidak mensucikan. Itu ada pembahasannya. Maka Bapak cukupkan di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.